Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ambatri Susanti selaku moderator pada materi kali ini. Materi yang akan kita bahas mengenai kebijakan bahasa. Namun, sebelum kami melanjutkan atau membahas mengenai apa saja sih kebijakan bahasa itu, izinkan kepada saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 10 yang beranggotakan saya, Rizka Ambartri Susanti, dan teman-teman saya, Dinah Diana, Faisal Faiz, dan Reni Apriliani. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan telah mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan juga mengatur pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khusus mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 41 Ayat 3, Pasal 42 Ayat 3, Pasal 43 Ayat 2, dan Pasal 44 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta kebangsaan yang mengatur tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain kedudukan dan fungsi bahasa, kewenangan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, pengembangan bahasa dan sastra, pembinaan bahasa dan sastra, perlindungan bahasa dan sastra, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kebijakan dalam pengembangan bahasa. Kebijakan bahasa menurut perumusan yang disepakati dalam seminar politik di Jakarta pada tahun 1975, maka kebijakan bahasa itu dapat diartikan sebagai pertimbangan konseptual dan politis. Artinya, untuk dapat memberi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Kebijakan bahasa dalam pengembangan bahasa. Seperti di atas tadi disebutkan pada pasalnya nomor 24 tahun 2009 pasal 1 ditegaskan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh, bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa lain, tetapi tidak sampai pada segi struktur bahasanya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tetap dapat mewujudkan jati dirinya. Orisman 2007. Kebijakan pengembangan aspek kebahasaan. Kebijakan pengembangan aspek kebahasaan yaitu upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Unsur-unsur kebahasaan yang dikembangkan oleh Badan Bahasa adalah pengembangan ejaan dan pengembangan struktur. Kebijakan pengembangan aspek kebahasaan. Yang dimaksud dengan pengembangan aspek kebahasaan adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan, dan pembakuan sistem bahasa. Pengembangan laras bahasa serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pada bagian-bagian ini dibahas unsur-unsur kebahasaan yang dikembangkan oleh Badan Bahasa. Yang pertama ada pengembangan ejaan. Ejaan yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa pergantian.
Yang pertama ada ejaan Van Opposition pada tahun 1901 yang mengatur penulisan bahasa Melayu. Lalu yang kedua ada ejaan Suwandi tahun 1947 yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Suwandi, dan tahun 1959 terjadi ejaan Malindo atau Malaysia Indonesia. Akan tetapi ejaan ini tidak sempat diberlakukan karena terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, lalu pada tahun 1972 Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Anies Baswedan mengganti dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, tentunya hal ini telah dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang kedua ada pengembangan struktur. Badan Bahasa senantiasa menyelenggarakan berbagai penelitian struktur dalam bahasa Indonesia dengan berbagai aspek atau dalam berbagai aspek seperti struktur kata atau biasa kita sebut dengan morfologi, lalu ada struktur frasa dan klausa. Dari hasil-hasil penelitian ini diperoleh berbagai struktur yang digunakan pemakai bahasa pada saat ini. Struktur baru hasil temuan penelitian tersebut dimodifikasi dan diimplementasikan di dalam buku Tata Bahasa Indonesia. Misalnya pada masa lalu kalimat gunting dalam laci dianggap kalimat yang salah karena strukturnya tidak lengkap. Nah, kalimat itu tidak memiliki predikat, ya itu gunting disebut subjek dan dalam laci disebut keterangan tempat. Dalam tata bahasa lama, kalimat seperti itu harus ditambahkan predikat, yaitu predikatnya disimpan sehingga menjadi kalimat yang benar. Gunting itu disimpan di dalam laci, jadi strukturnya lengkap. Akan tetapi ketika menemukan kalimat tinggalnya di Bogor yang terdiri dari tinggalnya sebagai subjek dan di Bogor sebagai keterangan tempat sebagai penutur bahasa Indonesia, terkadang merasa buntu atau kehabisan akal karena tidak mampu menghadirkan predikat ke dalam kalimat. Nah, oleh karena itu kebijakan pengembangan aspek bahasa ini sangat penting untuk kita pelajari supaya kita lebih memahami lagi bahwa aspek-aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia ini sudah mengalami beberapa pengembangan dan penyempurnaannya. Kebijakan pengembangan kosakata dan istilah. Seperti yang kalian lihat pada tulisan, pengembangan ditujukan pada upaya peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia. Peningkatan mutu daya ungkap itu meliputi perluasan kosakata bahasa Indonesia dan pemantapan kaidah-kaidahnya, sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan yang amat pesat. Dalam penambahan pada Kamus Bahasa Indonesia, setiap pertambahan kata menunjukkan perubahan. Misalnya, Kamus BJSN Purwadarminta yang terbit tahun 1953 memuat sekitar 23.000 lema bahasa Indonesia. Pada tahun 1976, kamus itu diolah kembali oleh Pusat Bahasa dan ditambahkan 1.000 lema baru atau kata umum. Meskipun demikian, kekurangan kosakata bahasa Indonesia masih saja terasakan jika digunakan untuk mengungkapkan ilmu dan teknologi, termasuk teknologi komunikasi melalui media massa. Pengembangan kosakata dalam berbagai bidang itu lebih didominasi oleh sumber bahasa asing, terutama dalam 2 dasawarsa terakhir ini. Sumber pengembangan kosakata itu perlu diimbangi dengan pemanfaatan bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah atau 726 bahasa merupakan kekayaan yang perlu digali sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia.
Langkah utama yang perlu dilakukan ialah pengembangan bahasa Indonesia, terutama kosakata, dan pemantapan sistem bahasa serta peningkatan mutu penggunaannya secara baik dan benar dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, perlunya tujuan dan kriteria dalam pengembangan bahasa. Fokus pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa itu ada 3. Yang pertama, perluasan pemakaian bahasa. Yang kedua, pembinaan kepada masyarakat. Yang ketiga, penelitian bahasa. Yang pertama itu, perluasan pemakaian bahasa adalah salah satu cara efektif pada pengembangan suatu bahasa. Semakin banyak penutur, suatu bahasa akan mengalami pengembangan dan peningkatan yang baik. Bahasa Indonesia akan tetap pada kedudukannya dan fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Karena fungsi dan pemakaiannya digunakan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa kepada masyarakat akan menjaga fungsi dan peranan suatu bahasa. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa akan menjaga kelestarian suatu bahasa tersebut. Bahasa mendapatkan kedudukan dan perhatian yang seharusnya. Pentingnya meningkatkan mutu pada penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penelitian bahasa adalah salah satu bentuk pengembangan bahasa. Melalui penelitian yang seksama dan program penggunaan bahasa akan membantu proses pengembangan bahasa yang diharapkan. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk dari perencanaan pada pengembangan bahasa. Terima kasih kepada teman-teman saya sebelumnya yang sudah menjelaskan mengenai materi kali ini. Besar harapan dari kelompok kami, semoga kalian para pendengar dan pembaca, materi kali ini dapat mengerti dan memahami apa saja kebijakan bahasa itu. Kami, kelompok 10, izin pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan atau pelafalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.